I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Ripka Febrina Brusmiring dengan NIM 2230 2020 434. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan sistem federalis di Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Republik Indonesia Serikat. Sebelum kita mengetahui perbedaannya, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem federalis. Sistem federalis adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian, provinsi atau wilayah lainnya. Secara konstitusional, dalam sistem federal, pemerintah pusat memiliki kewenangan tertentu seperti pertahanan, keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan moneter. Sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. Sistem federal memungkinkan pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Sistem federal juga membantu mencegah konsolidasi kekuasaan dan korupsi di pemerintahan pusat dan mempromosikan partisipasi politik dan kebebasan individu. Sistem federalis di Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Republik Indonesia Serikat memiliki perbedaan dalam cara pemerintahan pusat dan daerah berinteraksi serta bagaimana kekuasaan dan kewenangan dibagi antara entitas federal dan daerah. Amerika Serikat. Sistem federal di Amerika Serikat didasarkan pada Konstitusi Amerika Serikat, di mana kekuasaan terbagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Pemerintah federal memiliki kewenangan tertentu, seperti urusan luar negeri, pertahanan, dan pengelolaan moneter. Sementara negara bagian memegang kewenangan lainnya, seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Meskipun pemerintahan federal memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam beberapa hal, negara bagian memiliki banyak kewenangan dan otonomi. Uni Soviet. Sebelum runtuh pada tahun 1991, sistem federal di Uni Soviet didasarkan pada ideologi komunisme dan terdiri dari 15 negara bagian, republik yang sama-sama berdaulat, dan satu republik federal Rusia yang memegang kekuasaan pusat. Uni Soviet lebih menekankan pada persamaan dan redistribusi kekayaan dan sumber daya di antara daerah-daerah daripada memberikan otonomi kepada daerah. Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950, sistem federal di Republik Indonesia Serikat awalnya didasarkan pada model federalis Belanda dengan 16 negara bagian yang memiliki otonomi dalam beberapa hal dan satu pemerintahan pusat yang memegang kewenangan tertentu. Namun, sistem federal di Republik Indonesia Serikat hanya berjalan singkat selama kurang dari 2 tahun sebelum digantikan oleh sistem sentralis dalam bentuk Republik Indonesia pada tahun 1950. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem federalis di Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Republik Indonesia Serikat memiliki perbedaan dalam struktur politik, jumlah negara bagian ataupun provinsi, kekuasaan pemerintah daerah, peran pemerintah pusat, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak-hak individu. Implementasi dan struktur pemerintah yang berbeda di masing-masing negara mencerminkan cara-cara yang berbeda dalam mengelola dan mendistribusikan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melindungi hak-hak individu. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekiranya dari penjelasan yang saya berikan kita bisa memahami dan juga mengerti perbedaan federalis antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Republik Indonesia Serikat. Terima kasih.